Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Spilala Sofiani dengan NIM B131240006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan kerja yang baik terhadap kinerja karyawan. Nah, kinerja karyawan itu apa? Kinerja karyawan merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu organisasi. Lingkungan kerja yang baik berperan penting dalam menciptakan kenyamanan dan produktivitas. Artinya apa? Semakin baik lingkungan dan perilaku kerja, semakin tinggi pula hasil kerja yang dicapai. Nah, selanjutnya apa itu sih lingkungan kerja yang baik? Jadi lingkungan kerja yang baik yaitu kondisi tempat kerja yang mendukung aktivitas karyawan baik secara fisik maupun psikologis. Meliputi 3 faktor, yaitu 1. Kebersihan, pencahayaan, dan ventilasi ruang kerja. Yang kedua yaitu suasana kerja yang kondusif dan aman. Yang ketiga, hubungan sosial dan komunikasi yang positif antar pegawai, jadi satu sama lain. Peningkatan produktivitas dan kualitas kerja, yaitu lingkungan kerja fisik berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Contohnya yaitu ruang kerja yang bersih, pencahayaan yang cukup, ventilasi baik, meningkatkan fokus dan efisiensi kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu disiplin kerja juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Nah, contohnya yaitu karyawan yang taat aturan dan tepat waktu menunjukkan hasil kerja lebih tinggi. Selanjutnya pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja. Nah, yaitu berpengaruh yang ke-1, meningkatkan produktivitas, suasana nyaman, menurunkan stres dan kelelahan. Jadi lingkungan yang kerja yang baik itu memperkecil stres dan kelelahan, yaitu tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas kerja. Fasilitas lengkap membuat pekerjaan lebih cepat dan akurat. Jadi fasilitas yang lengkap itu membuat pekerjaan itu lebih cepat dan hasilnya itu lebih optimal. Yang ketiga yaitu meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Karyawan lebih menghargai pekerjaan dan waktu. Jadi menghargai pekerjaan dan waktu yaitu mempersingkat waktu atau pulang tepat waktu tanpa ada tambahan waktu atau molor. Yang keempat yaitu meningkatkan loyalitas dan kepuasan. Karyawan betah, turnover menurun. Selanjutnya contoh penerapan dalam kehidupan yaitu dalam individu, dalam kelompok maupun dalam organisasi. Nah, yang pertama itu dalam individu. Contohnya seorang staf administrasi menata ruang kerjanya agar rapi, nyaman sehingga pekerjaan selesai lebih cepat dan rapi. Jadi ruang kerja yang rapi dan nyaman, bersih, wangi itu membuat pekerjaan lebih cepat dan tepat waktu. Yang kedua yaitu secara kelompok. Contohnya yaitu tim marketing bersama-sama menjaga ruang kerja tetap bersih dan mendisiplinkan jam koordinasi agar target penjualan tercapai. Jadi semua anggota itu bersama-sama untuk mencapai target bersama agar mencapai target yang diinginkan. Yang ketiga yaitu dalam organisasi. PT Sigap Desa Perkasa memperbaiki ventilasi kantor, memperjelas jadwal kerja dan menerapkan penghargaan bagi karyawan yang disiplin. Nah, menerapkan penghargaan bagi karyawan disiplin di sini jadi karyawan itu lebih dihargai dan dianggap ada. Kesimpulannya yaitu lingkungan kerja yang baik dan disiplin kerja merupakan 2 faktor penting dalam peningkatan kinerja karyawan. Karyawan yang bekerja di lingkungan nyaman, bersih, dan tertib akan lebih produktif dan puas.
Kolaborasi antar individu, kelompok, dan organisasi diperlukan untuk menjaga lingkungan kerja yang kondusif. Jadi lingkungan kerja yang baik itu mempengaruhi suatu kinerja karyawan itu maupun dalam individu, kelompok, dan organisasi. Cukup sekian itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.